Suatu malam yang dingin, di suatu daerah hiduplah seorang pria bernama Dharma. Ia dikenal sebagai seorang petani yang baik hati, tetapi hidupnya penuh dengan kemalangan. Istrinya meninggal saat melahirkan, dan anak satu-satunya terbaring sakit keras. Ia telah mencoba berbagai pengobatan, dari tabib desa hingga dukun, tetapi tak ada yang berhasil menyembuhkan anaknya. Putus asa, Dharma mulai mendengar bisikan-bisikan gelap dari orang-orang tua di desanya tentang sebuah makhluk gaib, genderuwo. Menurut cerita, genderuwo adalah makhluk menyeramkan yang hidup di hutan lebat di pinggir desa. Mereka berkata, jika seseorang benar-benar terdesak, makhluk itu bisa diundang untuk membuat perjanjian. Namun, setiap perjanjian dengan genderuwo selalu diiringi dengan harga yang sangat tinggi, lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Malam itu, Dharma yang sudah kehilangan harapan bertekad mendatangi hutan tersebut. Ditemani rasa takut dan putus asa, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan. Langit gelap tanpa bintang, dan suara burung hantu yang melolong membuat jantungnya berdegup kencang. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan hawa dingin yang mencekam. Angin seolah berbisik, memperingatkannya untuk kembali, tapi Dharma tak peduli. Di tengah kegelapan hutan, ia sampai di sebuah pohon besar yang tampak angker. Menurut legenda, disitulah genderuwo tinggal. Dharma memanggil namanya dengan suara gemetar. Tak lama, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti tempat itu, dan dari balik kabut muncul sosok besar berbulu dengan mata merah menyala. Genderuwo. "Kenapa kau memanggilku, manusia?" Suara makhluk itu berat dan menakutkan. "Aku ingin menyelamatkan anakku. Aku akan melakukan apa saja," jawab Dharma dengan suara yang gemetar. Genderuwo tertawa, suara tawanya bergema di seluruh hutan. "Kau tahu setiap perjanjian ada bayarannya, kan? Aku bisa menyembuhkan anakmu, tapi kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga." Dharma terdiam sejenak, lalu bertanya, Apa yang kau inginkan?" Genderuwo mendekat, dan dengan suaranya yang dalam, ia berkata, Aku menginginkan jiwamu." Dharma terkejut, tapi hatinya yang dipenuhi kasih sayang untuk anaknya mengalahkan rasa takutnya. "Baiklah, jika itu harganya. Asal anakku sembuh, aku setuju." Genderuwo tersenyum puas, lalu menjulurkan tangannya. "Sentuh tanganku, dan perjanjian ini akan berlaku." Tanpa ragu, Dharma menjabat tangan makhluk itu. Seketika, tubuhnya terasa dingin, dan ia merasakan ada sesuatu yang menghisap dari dalam dirinya. Genderuwo kemudian menghilang, meninggalkan Dharma sendirian di hutan. Keesokan harinya, Dharma pulang dan menemukan bahwa anaknya benar-benar sembuh. Tubuhnya segar bugar seolah tak pernah sakit. Namun, sejak saat itu, Dharma mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia sering mendengar suara-suara aneh memanggilnya dari hutan, dan setiap malam ia mengalami mimpi buruk tentang sosok berbulu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Suatu malam, saat Dharma tertidur, ia mendengar suara genderuwo berbisik di telinganya, "Waktumu sudah tiba." Ketika Dharma membuka matanya, ia menemukan dirinya di tengah hutan, tepat di bawah pohon tempat ia membuat perjanjian itu. Genderuwo berdiri di depannya dengan senyum mengerikan. "Kau telah mendapatkan apa yang kau minta. Sekarang waktunya aku mengambil bagianku," kata genderuwo sambil mendekat. Dharma mencoba lari, tapi kakinya seakan terbelenggu di tanah. Dalam kepanikan, Dharma berteriak memohon ampun, tetapi semuanya sia-sia. Genderuwo menjulurkan tangannya, dan dengan sekali sentuhan, jiwa Dharma ditarik keluar dari tubuhnya, meninggalkannya sebagai sosok kosong yang hanya berdiri di hutan, tanpa jiwa, tanpa kehidupan.
Tubuhnya ditemukan keesokan harinya oleh penduduk desa, tetapi anehnya, ia tampak berdiri kaku dengan mata kosong menatap ke hutan. Sejak saat itu, desas-desus tentang genderuwo dan perjanjian terkutuknya tersebar di desa. Orang-orang berkata, setiap malam saat bulan purnama, suara Dharma bisa terdengar berteriak di hutan, memohon ampun kepada makhluk yang telah mengambil jiwanya. Setelah tubuh Dharma ditemukan dalam kondisi berdiri kaku dengan mata kosong, penduduk desa menjadi resah. Cerita tentang perjanjian terkutuk antara Dharma dan genderuwo menyebar dengan cepat. Banyak yang percaya bahwa Dharma telah terjebak dalam kutukan abadi dan bahwa jiwanya kini menjadi milik makhluk gaib itu. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Setiap malam, ketika bulan purnama menyinari desa, terdengar suara langkah berat dari arah hutan. Penduduk yang tinggal di dekat hutan sering mendengar suara berbisik, seperti Dharma memohon sesuatu, tetapi suaranya tak terdengar jelas. Anak-anak desa dilarang mendekati hutan setelah gelap, dan orang-orang dewasa selalu memastikan pintu dan jendela rumah mereka terkunci rapat. Namun, rasa takut itu tak mampu mengusir kehadiran genderuwo. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bima yang terkenal berani memutuskan untuk menyelidiki suara-suara misterius tersebut. Ia tidak percaya sepenuhnya pada cerita-cerita mistis yang beredar di desa dan menganggap semuanya hanyalah hayalan orang-orang tua. Bersama dengan dua temannya, Andi dan Wawan, Bima menyusun rencana untuk masuk ke hutan pada malam bulan purnama. Malam itu, mereka membawa obor dan beberapa senjata sederhana untuk berjaga-jaga. Hutan terasa lebih menyeramkan daripada biasanya, dengan angin yang berembus pelan dan suara aneh yang menyusup di antara pepohonan. Mereka menyusuri jalan setapak yang sama dengan yang dilalui Dharma dulu, menuju pohon besar di tengah hutan, di mana perjanjian terkutuk itu pertama kali dibuat. Ketika mereka sampai di dekat pohon besar, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Cahaya obor mereka bergetar, seakan dipengaruhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok tinggi berbulu dengan mata merah menyala. Itu adalah genderuwo, berdiri di depan mereka, menatap dengan tatapan mengerikan. "Siapa yang berani datang ke wilayahku?" Suara genderuwo berat dan penuh kemarahan. Bima, meskipun takut, mencoba berbicara dengan tegas. "Kami tidak takut padamu, genderuwo. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan Dharma." Genderuwo menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang tajam. "Dharma? Ah, manusia bodoh itu telah memberikan jiwanya padaku. Sekarang, ia milikku untuk selamanya. Kalian datang ke sini untuk menemuinya? Akan kuberitahu, jiwanya sekarang menjadi bagian dari kegelapan ini." Tiba-tiba, di antara bayang-bayang pohon, muncul sosok yang sangat dikenal oleh mereka, Dharma. Namun, ia tidak lagi seperti manusia. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya bergerak kaku seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Bima dan teman-temannya terkejut, tetapi mereka mencoba mendekat. "Dharma? Ini aku, Bima. Apa yang terjadi padamu?" Namun, Dharma hanya berdiri di sana, tatapannya kosong. Lalu, dengan suara yang serak dan hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Tolong aku." Sebelum Bima bisa bereaksi, genderuwo mendekat dengan cepat. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Kalian juga akan terjebak dalam kutukan yang sama." Bima, Andi, dan Wawan berlari secepat yang mereka bisa. Mereka mendengar genderuwo tertawa di belakang mereka, tawa yang menggema di seluruh hutan. Namun, semakin mereka berlari, hutan terasa semakin gelap dan kabut mulai menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui.
Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan tiba kembali di desa, mereka kelelahan dan hampir pingsan. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada para penduduk, tetapi tak ada yang percaya bahwa mereka benar-benar bertemu dengan Dharma dan Genderuwo. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wawan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, tubuhnya melemah, dan ia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang hutan, pohon besar, dan Dharma yang terus-menerus memanggil namanya. Seminggu kemudian, Wawan ditemukan meninggal di rumahnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, mirip dengan apa yang terjadi pada Dharma. Desa itu semakin dihantui oleh ketakutan. Suara langkah berat dan bisikan-bisikan aneh dari hutan semakin sering terdengar. Penduduk desa percaya bahwa jiwa Wawan telah diambil oleh Genderuwo, seperti Dharma sebelumnya. Mereka mulai menghindari hutan sepenuhnya, bahkan di siang hari. Bima, yang masih merasa bersalah atas kematian Wawan, bertekad untuk menghentikan teror ini. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun tua yang tinggal di luar desa, yang dikenal memiliki kekuatan gaib. Dukun itu memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Genderuwo adalah dengan menghancurkan pohon besar di mana perjanjian itu pertama kali dibuat. Namun, untuk melakukannya, Bima harus melakukan ritual yang sangat berbahaya. Jika gagal, bukan hanya jiwanya yang akan diambil oleh Genderuwo, tetapi juga seluruh desa akan jatuh dalam kutukan abadi.